Gue nggak tahu tuh bener salah jatuh cinta harus gimana gitu, gue nggak bisa nanya bokap gue. Nah, kamu termasuk orang yang meragukan nggak sih bahwa masa Soekarno presiden dia enggak ke situ. Jadi kebetulan kalau ngomongin Impala itu adalah one of my dream car. Anda sedang mendengarkan Pos Syahdu. Yeay, kembali lagi kita di Pos Syahdu, nge-pos yang syahdu. Sama siapa sekarang kita, Rom? Ya, siapa itu Rom? Lu kok jadi aku yang di interview? Gimana? Sama siapa kita ngobrol hari ini, Rom? Mungkin kita nggak usah jelasin ya, kita udah bakal tulis di judul kita dengan siapa. Bersama salah satu. Tapi kita ini aja, welcoming aja. Ya, profiling dulu lah. Gue yakin gak semua orang kenal gue juga. Waduh. Ternyata lo profil orangnya ya, kirain sombong. Ya, kita udah kehadiran Mas Alit Susanto. Jadi Instagramnya Sitlisius tuh. Suksma. Selamat datang dan terima kasih sudah support Pos Syahdu hari Matur ini. Suksma. Kita hitungannya pansos loh nih, Mas. Emang sih. Followernya banyak soalnya ya. Terima kasih sekali. Itu semua beli, Bang. Yang nge-like cuma 2. Kita banget dong. Widih, seger banget ini. Minum dulu. Iya. Enak ini. Enak ya. Jadi sekarang tuh kita syutingnya di Bali. Ya kan Mas Alit kan orang taunya dari Jakarta tinggalnya ya kan. Kita lagi syuting di Bali nih. Aslinya Jogja. Aslinya Jogja. Buat yang belum tahu. Tapi bisa bahasa Medan. Bisa lah. Oh iya. Iya. Kima juga kok Bang ya? Aku sama si Kimbe ini udah kenalan lama ya. Enggak, aku enggak ngerti. Tolong kita ngomongnya bahasa Bali aja ya. Iya. Jan hidup di Bali. Wih, Pertanyaan pertama nih, Mas Alit. 2 hari sekali ke Bali, 2 hari sekali. Nanya aja. Kabar dulu dong. Oh iya, benar. Sorry. Oke. Gimana kabarnya, Bang? Bang lagi, Alit aja lah, biar Mas kesemuran aja, ya. Mas aja kan Mas. Iya. Aku lebih suka dipanggil Mas Oke. dibanding Mbak. Iya, panjenengan. Nggih, menika tansah sae mawon, matur suwun Yang belum sampun tahu kita ada tanjawat nggih. Terus ngertos mboten? Aku kenapa bahasa Jawa anjing? Kabar baik. Kabar baik ya. Lagi sibuk kerja. Belum ditanya. Tapi enggak apa-apa. Jadi kan kalau orang visioner tuh jawab dulu baru ditanya. Oh, gitu, oke. Jadi gue jawab lagi sibuk kerja, terus kamu bilang lagi sibuk apa Mas? Gitu. Ini beberapa tim nih ngasih tahu katanya Mas Alit 2 hari sekali balik Jakarta, lagi ke Bali, 2 hari lagi balik ke Bali. Itu ngapain? Katanya lihat mobil, bener gak sih? Mobil apa yang dilihat di sini? Katanya ada mobil yang mesti dicek setiap hari berkala gitu. Waduh. Enggak, yang bener itu ini serius ya. Iya, serius nih. Ke Bali itu dalam rangka survei. Tanah. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Villa. Survei family 100 ya. Family 100 bersama Sony dulu. Enggak, tapi serius nih Mas Alit sering kelihatan ke Bali ini ngapain sebenarnya? Apa ada ceweknya apa gimana nih rutin Bali nih? Kagak, gua tuh tidak Bentar, pada enak ya. Enak bisa nyinggir gini ya. Nah, kan? Iya, oke. Jadi sofa itu ada fitur yang namanya sandar. Kecil aja lah Di ya. Bali ini dalam rangka kerja sebenarnya. Jadi kemarin 3 minggu di Bali, 2 minggu di Bali, pulang 3 hari, terus balik lagi di Bali seminggu, pulang lagi 5 hari, balik lagi ke Bali, ya kan? Dalam rangka kebetulan proyek-proyeknya lagi jalan di Bali. Untuk teman-teman yang belum kenal, sebenarnya kerjaanku tuh kan creative director, kadang nyutradara juga, terus bikin skenario, Scriptwriter juga. scriptwriter untuk TVC maupun film layar lebar. Nah, kebetulan untuk bulan ini lagi banyak bikin TVC di Bali karena kebetulan talent-talentnya lagi di Bali. Terus kita lihat pemandangan Bali sangat cocok merepresentasikan produk-produk yang sedang kami coba untuk crafting. Lagi ada project berarti ke Bali nih. Bukan karena cewek berarti ya? Wah, saya itu Bukan cewek. Apa ini adalah program pemerintah, Mas? Untuk membangkitkan pariwisata. Apa ini konspirasi, Rom? Bukan juga. Konspirasi itu lu. jadi ya gua kan diutus sama elit global. Waduh. Berat nih. Haritano, elit global TV tapi. Hari tahan. Tapi ini menarik ya. Tadi
Mas Alit bilang kalau dia tuh creative director. Aku malah kira dia YouTubers loh awalnya. Nah. Pertama kali nih aku tahu Mas Alit kan di Twitter nih. Buset, tua lu. Bangsat. Jadi namanya Lisius kan kalau di Twitter tuh kalau nggak salah. Terus baru pindahnya ke YouTube, aku tahu dia malah konten-konten otomotif nih, gitu. Jadi sebenarnya Kamu research belum dalam. Coba sebutkan yang Selain lebih dalam. konten otomotif, dia tuh nge-review gadget-gadget loh. Bener nggak Mas? Tuh. kamu gitu juga. Gadget, dia main drone, ya kan? Tuh. Ngerakit drone bukan main drone malah. Oh, ngerakit drone. Oh iya di YouTube-nya aku sempat lihat tuh. Tapi emang itu saking ada kerjaannya ya? Oh enggak. Gimana? Iya Ceritain. sih, nganggur sih waktu itu. Denger. Jadi banyak orang tuh berpikir, wah gue pengen jadi YouTuber bahas otomotif biar bisa beli mobil atau motor keren kayak Mas Alit. Nah, itu salah. YouTube nggak segede itu hasilnya Mas. Oke. Itu berarti salah kita konten, Bro. Salah. Kita ulang lah. Enggak. Kalian nyadar nggak sih AdSense kalian cuma 250.000 sebulan? Iya lagi. Ngerti. Belum malah adsense. Kebetulan sih kita nggak mau ngetes ya. Jadi Enggak, jadi gini Mas Alit, bedanya tuh kita memang udah kaya. Jadi nggak usah uang dari YouTube ya nggak Rom? Oh kalian nggak kalian nggak mau monetes ya? nggak mau ngetes. Kita malah di monetes YouTube kita cancel. Jadi Tolong ya, monetes jangan kita gitu. tuh per 5 tahun sekali, Mas. Sekali monetes kita sumbangkan. Iya, kita sumbangan ke orang yang Ke LC. mampu. Iya, LC. Yang Iya, berhak. Tergantung haknya 5 cm atau 7 cm. Hak tinggi kan? Benar. Pakai kondom atau enggak kan tergantung ya. Ini mabuk ya. anjing. Sudah disaru-sarukan. Oh iya, sorry. Nanti disensor aja Rom. Tapi kalau nggak monetes, telur tuh bisa busuk Bisa gitu ya. kan? Nggak monetes ya. Nanti kita belilah Rom. Apa? Subscriber. Subscriber. Mas Alit, Ya, aku tanya ya nih. intinya itu tadi, maksudnya orang berpikir gua tuh YouTuber, dapat hidup dari YouTube. Gua nggak Padahal- bilang itu sepenuhnya salah juga enggak, tapi ya memang selama ini gua nge-YouTube tuh bukan bertujuan untuk nyari duit sebenarnya. Enggak. Motivasi gua nge-YouTube adalah Nyari cewek. Enggak juga. kalau nyari cewek konten gua bukan otomotif kan. Iya benar. Isinya om-om mas-mas tuh. Mas sih. Iya kan doyan otomotif ya. Jangan nih. Emang kayak Ariel Tatum itu doyan nonton Impala nggak mungkin kan? Iya benar lagi. Jadi gara-gara apa nih? Karena gue pengen mendokumentasikan masa muda aja sebenarnya. memori aja. Dulu gue dari STM itu suka banget motret-motret. Terus gue simpen untuk ini masa muda gue, masa STM gue. Tapi kan zaman dulu tuh dicetak dan jadi album gitu loh. Nah itu bisa hilang. Nah gue pikir kayak wah YouTube ini media digital yang mungkin akan ada selamanya jadi jejak digital gitu. Anda visioner juga ya? Ya, sebenarnya kalau ngomongin secara filosofis sebenarnya adalah karena gue dari kecil tuh nggak tumbuh bareng orang tua, nggak ada bokap gitu. Jadi gue nggak tahu tuh bener salah jatuh cinta harus gimana gitu. Gue nggak bisa nanya bokap gue. Jatuh cinta. Iya, kalau jatuh cinta gue harus gimana gue nggak tahu. Sebentar, ngomongin jatuh cinta, nggak tahu gimana, tapi dia buka hashtag namanya Biro Jodoh cuy. Biro jomblo. Biro Jomblo. Kurang riset. Wah, ada orang riset. Biro Jomblo. Bentar. Itu gimana? Itu nanti. Ini saya jelaskan dulu. jelaskan Iya, dulu. Iya. Kayak Najwa ini ya. Iya, agak mengintervensi. Jadi karena gue nggak tumbuh sama orang tua, gue nggak tahu itu tadi yang kalau gue jatuh cinta harus gimana. Iya. Nggak punya figur seorang ayah lah ya. Nah gue nggak pengen calon keturunan gue kelak merasakan hal yang sama. Kalau amit-amit gue cabut atau meninggal duluan sebelum dia tumbuh dewasa, seenggaknya gue punya momento Oh, yang untuk dikenang. untuk dilihat lagi. Iya. Bokap gue dulu kayak gini, pesan bokap gue kayak gini. Makanya gue nulis buku, gue bikin video di YouTube. Itu semua sebenarnya bukan, kalau kita ngomongin jujurnya adalah bukan untuk nyari duitnya, tapi untuk memoir Iya. keturunan Legacy gue, ya legacy gue, pola pikir gue kayak apa. Karena gue sangat percaya buku atau tulisan itu seperti mesin waktu. Dan selain itu dia bisa bicara di saat kita udah nggak bisa bicara lagi. Setuju tuh. Betul. Ini ada yang menarik. Pertama kali aku ketemu sama Mas Alit nih, karena aku pikir tuh dia udah otomotif dan lain-lain tuh memang udah kaya di Jakarta, tinggalnya juga aku pikir udah kaya dari lahir. Ternyata setelah aku nonton yang Gofar Hilman buat video sama dia, itu ternyata dia mulai dari nol nih. Miskin. Mulai dari nol. Nah, ini menarik buat kita kan. Maksudnya Ajan sih. Foto-fotonya jawir kali sih. iya. Dia yang foto-foto lama tuh setelah kita riset ternyata Emang orang susah. ternyata dia nggak langsung kaya gitu. Iya. Sampai titik ini tuh perjuangannya berarti keras banget berarti. Nah, ini aku nanya nih,
waktu dari Sragen ya, Iya, pindah ke Jakarta tuh. ke Jogja dulu. Oh Jogja dulu, Iya. ya kan? Jogja dulu, baru ke Jakarta nih. Iya. Ke Jakarta. Nah itu tuh awalnya tuh dari apa sih? Soalnya kita kan taunya Mas Alit nih di Twitter kan awalnya. Terus pindah tiba-tiba ke YouTube, terus Instagram, ya kan? Jadi kalau Mas Alit tuh ngakuin dirinya tuh selebgram kah, YouTubers atau seleb tweet atau gigolo atau sementara? Wah, gitu. Asik dibayar. Iya kan? Selama ini gak dibayar lagi, salah dong. Jadi selama ini dibilangnya apa dulu nih? Jadi kalau ada orang bilang seleb tweet atau selebgram, gue sangat ban kata seleb. Gue nggak pernah ngerasa gue terkenal. Jadi kayak, gitu. lah gue ketemu lu aja juga, ya udah. Humble biasa, lagi. teman. Ini aku kasih tau nih ya. Nggak, aku pikir orang-orang yang udah centang biru itu sombong, ternyata enggak, humble banget. Bahkan dia datang ke Posyandu hari ini, thank you Mas Alit. Orang bercentang biru itu adalah orang yang dicampakkan. Emang iya? Karena apa? Karena cuma di red. Itu beda, itu beda. Itu. Ternyata selera humornya agak rendah. Ya, selera humor yang tinggi harus bayar soalnya. jadi Gue dari dulu lebih suka kalau ditanya lu tuh apa sih, penulis. Karena walaupun sekarang kayak bikin film atau bikin iklan gitu ya, base-nya tuh nulis gitu. Mungkin aku bisa simpulkan content creator. Content creator is one of the thing maybe ya, tapi secara titel yang menurut gue paling match atau paling gue nyaman disebut adalah writer. Karena konten pun juga dimulai dari tulisan. Misal gue review mobil atau apapun ya tetap gue tulis dulu poin yang mau diomongin apa aja. Oh, jadi nulis dulu itu. Pasti. Enggak on the spot. berarti by script semua ya? Yap, Ternyata tertata juga orangnya ya. harus. Bentar. Berarti lebih suka dibilang penulis nih. Lebih suka dibilang penulis. Kita ngomongin nih. Karena penulis itu pasti bisa jadi content creator, tapi content creator belum tentu bisa nulis. bener lagi anjing. Tapi bener-bener kita nggak ada skripnya lagi anjing. Iya, sudah terlihat. Tapi kita konten kreator baru. Sekali lagi makasih Mas Alit udah bantu konten kreator baru lah ya. Sharing-sharing ilmu di sini. Iya. Kita juga mencuri ilmu ya. Iya. Selain pansos kita curi Sekalian ilmu. banyak mau kita pokoknya. Ya, patokan gue tuh simple. Itu kata almarhum yang gue dulu. Kalau kelak lu hidup leh gitu. Bukan lu ya, kamu hidup leh. Jangan fokus membesarkan nama. Karena sebesar apapun nama kamu kelak, begitu kamu meninggal 2 tahun 3 tahun terlupakan. Perbesarlah jasa. Karena dengan memperbesar jasa, kamu meninggal, orang yang pernah kamu beri jasa, mereka akan selalu ingat kamu, mereka akan doain kamu. Tuh. Nih setiap Mas Alit ke Bali kita bakal handle nih pokoknya. Ya, iya kan Mas Rom? Bakal kita Ya Rom. Ya, soalnya kita Hosting. thank you banget. Ayo. Tar Lit. Ini kita ngomongin perjuangan yang dari yang aku tahu kan dari nol nih. Itu sampai Jakarta tuh awalnya tuh kerja apa Lit? Maksudnya Oke. Sebagai orang yang tumbuh di Jogja gitu, merasakan nyamannya Jogja, terus pergaulan Jogja yang segitu santainya dan edukatif. Sebenarnya Jogja itu kota yang edukatif. pelajar ya. Iya, belajar ya. ya walaupun sekarang lebih banyak hotel ya dibanding perpustakaan. Sarkem masih buka. Mas? Nggak tahu, gue belum pernah sana. Sumpah, seumur hidup belum pernah. Iya, Ngapain terus, Sarkem lanjut. ya? Nah, dibanding kok Sarkem sih? Sarkem. Sampai mana tadi gue skip? Sampai Sarkem murah katanya. Bukan. Kan harganya- bukan. Ah, Iya, perjuangannya. sebagai orang yang di Berapa Jogja, aja, Mas? nggak tahu. Iya gimana. Lanjut. Sebagai orang yang tinggal di Jogja cukup lama, merasakan pergaulan sana, gue dulu tuh sempat kayak kemakan omongan sendiri. Gue bilang, gue nggak bakal mau ke Jakarta, kota individualis, terlalu sibuk, nggak peduli satu sama lain. Kota apaan itu, nggak punya kehidupan pasti. Akhirnya kemakan. Nah, kenapa bisa ke Jakarta dulu itu gara-gara gue diundang sama penulis dan juga mentor gue, Raditya Dika. Sini pindah ke Jakarta, kita bikin startup untuk bisnis satu. Yang kedua adalah nanti lu bisa belajar banyak di sini, dia bilang gitu. Nah, gue pikir di usia 20 awal itu gue masih 20 awal, 22, 23, gue mikir bener juga sih, seumuran gue ini nggak harus nyari uang tapi nyari peluang, dan Jakarta adalah tempat untuk nyari peluang. Oh, awalnya tuh Raditya Dika yang ngajak ke Jakarta. Betul. Gimana bisa Raditya Dika tahu seorang Sid Lisius di Betul. Sragen, Jogja? Nah, ini cara untuk pansos yang bener ya, maksudnya. Oke, diajarin. Ya, banyak orang yang cara pansosnya itu lebih ke
si ini nongkrong di mana tahu-tahu ngikut, si ini nongkrong di mana tahu-tahu ngikut. Ya. Menurut gue itu pansos yang kurang elok. Pansos yang bener adalah tunjukkan potensi lo sampai idola lo notice lo. Woi, walk till your idol become rivals. Woi, bener juga. Artinya mahal. Nggak ada sih. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya, tapi bener. Waktu itu kan gue memang blogger ya. Raditya Dika juga blogger. Gue konsisten ngeblog, tulisan gue sering hot thread di Kaskus, di Twitter juga sering trending. Akhirnya lama kelamaan seorang Raditya Dika juga notice gue tuh siapa, tulisan gue kayak apa, dan akhirnya dia melihat potensi itu gitu. Jadi itu menurut gue cara untuk kita pansus dengan cara yang valid, In a good way ya. in a good way yang ya sama aja kayak gue akhirnya bisa nongkrong sama Mestora Sudiro dan bla 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 karena ya gue bikin konten dulu tentang otomotif yang kebetulan mereka juga suka. Ya akhirnya gue dikontak untuk gabung gitu. Jadi slogannya kayak kill them with creativity lah ya. Ya, kill them with the creativity. Tapi berarti awalnya tuh Mas Alit tuh nulis berarti kan? Nulis banget nih. Terus tiba-tiba udah dari Raditya abis itu pindah ke Jakarta. Ya. Tapi dari konten yang udah kita riset tuh Mas Alit kan katanya dari nol nih. Ya. Kok bisa kenal internet, apalagi awalnya teman-teman STM juga. Ya. Kok bisa langsung jadi penulis tuh nggak nyambung gitu loh. Maksudnya di mana sebuah STM korelasinya tuh? elektro dan robotika kan. Terus Iya, kan jadi kuliahnya penulis. pun pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Jago loh Inggrisnya. Cocok lah di Bali, Mas. No, not really. Terus kerjaan apa namanya reguler gue yang akhirnya gajian tiap bulan itu waktu itu Pak wartawan lepas sangat gak nyambung semua. Tapi nggak nyambung itu awalnya jadi penulis tuh maksudnya kan teman STM nih tiba-tiba kuliah di mana sih? Di Sanata Dharma Jogja. Itu apa ngambilnya? Ini pendidikan bahasa dan Bahasa sastra. Inggris. Oh oke. Dari situ tuh mulai tuh. Oh oke. Nah, maksudnya kenapa jadi penulis ya? Iya, Mungkin kenapa ya? jadi penulis gitu? Karena gue tuh waktu kecil nggak punya banyak teman sebenarnya. Kasihan banget ya. Iya. enggak gitu. Karena gue ngerasa mungkin karena dari kecil gue udah terlalu suka baca buku, sedangkan teman-teman gue nggak. Jadi susah untuk nyambung ngobrol. Gue milih ya udahlah ngobrol sama buku, baca lagi. Lebih ke introvert ya Mas ya pada waktu itu. Sampai sekarang sebenarnya gue tuh introvert sebenarnya. Oh sebenarnya introvert malahan. Makanya gue harus minum dulu yang enak-enak ini baru. Terima kasih ya nggak boleh disebut. Iya. Abis minum juga, abis nongkrong kayak gini biasanya gue balik ke rumah, tutup gorden, tutup pintu, gue nggak mau ketemu orang. Iya. Nah, kenapa menulis ya? Waktu kecil gue tuh suka nulis diary. Oke. Gue tulisin apapun yang gue alami. Diary Mas. Diary. Diary Masa nulis tuh kan diary sih. identik sama cewek banget ya. Ada cowok juga sih, tapi dikit. Ya misalnya lekong juga. Nah. Cowok sahabat pena. Nah, beda lagi sama lagi. Bena harus ada partnernya. Diary kata siapa? Diary itu identik sama cewek. Kita lihat Che Guevara. Revolusioner. Oh, iya. Nulis diary. Agak ngeri juga yang dijadikan analogi ya. Saya baca buku Che Guevara dari SMP. Bener lagi. Iya tapi dia memang karena di Indonesia sendiri tuh orang susah untuk menceritakan sebuah histori, lebih ke historikalnya karena tidak ditulis ya Bang Mas Alit ya. Betul. Karena tidak diluapkan, ditumpahkan. Iya. Karena tidak didokumentasikan dengan tepat. Bahkan sejarah kita aja udah sangat banyak yang melenceng sebenarnya. Melenceng, benar. Kalau kita ngomongin PKI nih ya. Enggak, stop. Nanti nggak jadi tayang ya kan. Ini gara-gara alkohol jadi gini kan. Oke, kita lompat. Mas Alit. Nih gini. Iya. Kami belum punya pengacara. Ya kalau take down rugi kita ini udah didukungnya. Oh ya, kita sebelum gini terima kasih BCU House yang sudah memberikan tempat ini. Iya. Dan juga Bias. Terima kasih Bias ya kan sudah support kita. Thank you Bias. Ini kalau ke Jakarta selalu nongkrong di kafe gua Bias tuh. Oh iya. Iya. Iya, Bias emang Tapi gua mabokin nggak mau, takut dibungkus kan. Bias emang pansos anjing Bias itu emang. Mas Alit ini pertanyaan nih. Ya, pertanyaan apa nih? Nah, kamu termasuk orang yang meragukan gak sih bahwa masa Soekarno presiden dia Oh enggak ke situ, tapi enggak ke situ Pak, enggak ke situ. Gini. Mas Alit nih dari Twitter yang agak jarang ada SJW ya kan? Kata siapa jarang? Sekarang iya. Dulu enggak ya.
sekarang makin banyak SJW. Ya, sebelum kita ngomongin SJW-nya, pas Mas Alit kan udah naik nih. Gimana waktu itu ngerasain Rockstar Syndrome? Pasti ngerasain dong. Star Syndrome. Enggak Iya. enggak Rockstar Iya, Syndrome. iya, Star Karena Syndrome, gue bukan oke. musisi. Iya bener lagi anjing. Dan ketawa tuh kru-kru belakangnya. Iya, Star Syndrome, oke, Star Syndrome. Star Syndrome mah. Ya, Star Syndrome. Pastinya Mohon maaf. pastinya pernah sebagai manusia biasa pernah. Cuman gue sangat mensyukuri itu terjadi di saat gue masih kecil. Maksudnya bukan Tar. Itu sombong banget sih, masih kecil udah Star Syndrome. Iya, masih kecil penghasilannya. Oh gitu penghasilannya. masih labil. Oh Iya, iya. Masih sangat muda gitu. Iya, iya. Jadi Ranum ya Mas ya? masih Ranu pink lagi. Coba lihat. Itu bahasa. Iya gimana? Kasih lanjut dulu. Ya merasa bahwa wah gue paling terkenal, gue paling punya duit, kayak ngajak teman, ayo sini minum, gue bayarin. Iya. Nanti teman-teman gue suruh ini itu, terus gue bilang kayak, lu kan gue bayarin, lu ikut gue. Untung itu udah lewat jauh, udah lewat sebelum gue akhirnya pindah ke Instagram maupun ke YouTube. Jadi makin gue tumbuh, gue malu aja kalau inget semua itu gitu zaman. Tapi kan itu proses. Pasti Proses yang sombong. Ya nggak patut tiba-tiba. Enggak. Ini proses kehidupan lah ya. ya yang gue selalu percaya adalah manusia itu selalu tumbuh sampai Betul, usia iya, berapapun. benar. Jadi Everything kalau is change, bro. kalau misal gue bilang hari ini gue anti A gitu, terus ada orang nge-screenshot tweet gue 10 tahun yang lalu, lu dulu pro A. People lagi. change. Iya. Dengan apa yang mereka temui, pengalaman hidup baru, orang-orang baru yang mereka kenal, pasti mereka akan berubah. Iya, benar. Itulah Berarti- kenapa kalau kita berhubungan, pacaran, kita jatuh cintanya gila-gilaan nih, tiap hari sampai ciuman. Tapi saat kita berjalan 5 tahun, 6 tahun, kita saling 3 tumbuh bulan satu sama paling. lain dengan lingkungan masing-masing. Dia mungkin akan jadi orang yang berbeda. Jadi alasan putus dengan alasan kamu sekarang berubah, it makes sense. Dibilang jangan tanya cinta, tapi dia menjelaskan tentang kehidupan cinta. Tapi biasanya gini, kamu sekarang berubah setelah kamu perawani aku. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga, enggak Gue gitu. belum pernah sih merawanin orang. Tapi zaman Nggak usah. kena Star Syndrome berarti gampang dong cari cewek dong ya. Wah, susah nih dijaga kayaknya nih. Bukan. Memang, Oh, enggak. memang dulu fokus gue bukan nyari cewek ya. Iya. Tapi kan itu kan sebuah hal yang berdampingan kan. Ada Buat dong lu cewek kali ya. pantas. Buat gue kagak bener. Oh enggak ya? Malah itu waktu itu Star Syndrome-nya malah Bukan. lebih ke Lebih ke gini loh, kalau tadi gue bilang kan masa kecil gue dikit temen. Star syndrome gue seakan-akan bisa beli temen sebanyak mungkin. gitu. Iya. Dan ternyata itu salah banget, beli temen itu salah. Iya benar. Dengan privilege yang kita punya, uang yang kita punya, kita bikin party atau apapun dia rame, tiap hari kita rame. One day gue ngalamin sendiri. Gue dulu sering bikin party rutin di Jogja gitu, anak-anak datang. One day gue ngalamin gue lagi sakit opnam beberapa hari, yang datang bukan orang, cuman teks GWS. Oh, fake maksudnya. Which means ya gue nggak bilang itu fake, mungkin itu the real them malah. Yang artinya adalah teman itu nggak bisa dibeli, sahabat nggak bisa dibeli. Kesenangan doang yang bisa lu beli. benar. Ketika kita udah memuncak tuh orang nggak kenal jadi teman jadi saudara, ngaku-ngaku gitu. Betul. Ya kan? Iya kan? Tapi di saat kita susah, siapa yang masih mau jadi saudara? Iya benar. Nah disitulah gue sadar tentang shit, kemarin gue Star Syndrome. Gue merasa gue paling penting, gue center of the universe. But when I don't have anything and I'm fucking weak, no one cares. Iya benar. Dan disitulah gue sadar ya udah, Konten kita muatannya berat ya. Berat sih. Nah, ini ada pertanyaan nih, kan dari penulis tuh. Kenapa jadi pindah ke YouTube jadi otomotif nih? Oh, kalau itu sebenarnya pure gak sengaja. Maksudnya tahun 2015 tuh gue lagi di titik jenuh sebagai penulis. Karena nggak laku. bukan. Karena waktu itu prestasi di dunia penulisan lagi beruntut. Oh gitu. Bestseller waktu bikin buku tahun 2012 script sheet bestseller, 2014 bestseller lagi, lalu diangkat jadi film. Terus kita yang pernah sukses, gue nggak tahu lu pernah atau enggak. Bangsat. Pasti akan ada turning point dalam hidup. Jadi selama ini yang gue impikan udah gue Achieve semua nih, ngapain lagi dalam hidup ya? Bingung. Iya. Nah akhirnya gue tinggalin dulu dunia penulisan. Coba menikmati hasil nulis kemarin-kemarin. Gue beli motor, terus gue videoin aja lah jalan-jalan kemana. Ternyata itu naik, dan di saat itu naik, gue pikir
wah ini menyenangkan juga ya, doing my hobby and then I can do and I can get something gitu. Iya. Akhirnya si YouTube ini tetap gue lanjutin, tapi tetap dalam misi mendokumentasikan masa muda. Iya. Itulah kenapa kalau kalian perhatiin YouTube gue sangat menghindari apa yang lagi trending, apa yang lagi rame, tapi norak gitu. Karena gue pengen 20 tahun lagi, 30 tahun lagi yang nonton anak cucu gue, mereka nggak akan bilang kakek alay. Oh iya Ikut-ikutan gitu. Jadi gue udah bodo amat berapa banyak view-nya, yang penting video gue kalau gue tonton lagi itu memorable, itu bagus, itu berkualitas. Udah. Ngomong-ngomongin Acip tentang nulis itu, berarti bukumu bestseller 2 kali. Bestseller 2 kali. Bestseller. Oh, berarti yang buat film nih tadi bilang nih buat film. Diangkat Sampai jadi di film kan. Difilmkan. Itu tuh Dan itu gue sendiri juga yang nulis skenario. Oh iya. Jadi yang pertama tuh Script sheet namanya yang bestseller ya. Oke. Itu maksudnya gini. Itu tentang apa tuh? Karena aku belum pernah baca. Tentang perjuangan Manusia Setengah Salmon juga kayaknya itu kan Raditya Dika nyet. Bangsat, kasih dulu bintang tamunya ngomong anjing. Beda kelas, kalau gue pasti manusia setengah sarden. Radit makanya salmon, gue sarden soalnya. dia manusia setengah sadar. Wah. Jadi skripsi ini ngomongin apa tentang itu? Tentang perjuangan lulus kuliah sebenarnya kalau kita ngomongin Itu tahun berapa? 2012. 2012. Karena waktu itu branding gue itu mahasiswa abadi susah lulus. Akhirnya gue bikin buku curhatan mahasiswa abadi. Tapi sebenarnya kalau kita dig lebih dalam lagi tentang buku itu, sebenarnya nggak cuman ngomongin tentang universitas atau tempat kita kuliah, tapi tentang universitas kehidupan, apa aja yang gue pelajarin dari hidup, sebenarnya gitu. Kembali lagi itu adalah memoir untuk calon anak atau calon cucu gue. Inilah hidup itu seperti skripsi, ada banyak bab yang harus dilewati dan pasti kita harus ngalamin revisi. Iya. Gitu. Yang kedua, yang jadi film 1 atau 2? Sebenarnya skripsi itu tuh pernah ditawarin untuk jadi film sama Soraya, Pak Sunil waktu itu, cuman Soraya? Ya. Besar juga. besar sekali. Iya, terus? Penawarannya juga besar. Iya. Cuman waktu itu aku di-challenge untuk nulis skenario sendiri ya untuk film ini. Aku bilang waktu itu, aduh saya belum pernah nulis skenario, saya nggak berani. Iya. Nah itu kebodohanku yang akhirnya aku sesali sampai sekarang. Tapi juga men-triggerku di tahun 2014 saat Relationship Bestseller ditawarin sama Star Vision untuk diangkat jadi film. Mereka challenge untuk kamu sendiri nulis skenario ya? Iya, aku akan lakuin. Yang pertama gagal. Gagal jadi film gara-gara aku nggak berani nyoba hal Kurang baru. confident. Iya, kurang confident karena aku merasa belum mampu. Terus yang kedua kenapa termotivasi? Iya, Oke, kenapa? aku ambil. Karena aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Shit. Ini. Nggak semua orang Kesempatan nggak datang 2 kali. 2 kali. Iya kan? Ya, Tapi dia datang 2 kali. kecuali kamu orang yang sangat kaya ya, privilege itu Iya. akan memberikan kamu kesempatan berkali-kali. Tapi orang yang susah seperti saya itu privilege kadang cuma datang sekali. Iya, Dan iya. setiap itu datang ya sikat aja habis. Tapi Mas Alit, aku tuh termotivasi setelah aku lebih mengobservasi tentang Mas Alit nih ya kan, sebelum kita podcast. Ternyata yang aku gambarin dia yang bener-bener kaya mulai dari nol nih gitu kan. Di situ ada respect yang lebih nih gitu. Ada respect yang lebih. Apa tuh mah yang bikin Respect yang lebih bahwa aku mikir oh dia enggak orang yang Jakarta sentris yang memang udah di situ tiba-tiba udah kaya kan, biasanya gitu kan. Ibu kota adalah pusat apa ya? Perekonomian, dan kemakmuran. lain-lain gitu. Dan dia mulai dari nol lah bilangnya gitu. Nah itu tuh pasti perjuangannya keras banget kan. Setiap konten nih, aku nggak tonton semua sih, tapi beberapa yang otomotif aku nonton kayak Lima Jaring apa dan lain. Cuman gimana bisa menghadapi sebuah penolakan di sebuah proses itu pasti keras kan? Pasti. Itu gimana caranya kayak kita konten creator yang baru pasti ada yang nolak, ada dong. Maksudnya ada yang terima, kita terima kasih ya kan. Ada haters juga, ada yang suka juga. Nah, di fase-fase down kan pasti ada kan, di titik-titik naik turun. Nah, waktu turun tuh gimana cara Mas Alit ya seorang Silesius ini mengatasi biar bisa naik lagi gitu loh? Ya, if you don't have haters, it means that you do nothing. Jadi saat kamu punya haters ya kamu bersyukur, oh ada yang merhatiin apa yang aku lakuin. So that's an achievement though.
nggak perlu dijadiin itu sebagai beban sih. Walaupun kalau gue sekarang ada orang komen rese dikit langsung gue restrict ya. Gue udah bodo amat beneran. Iya. Follower gue makanya nggak cepet naik karena buat gue sekarang mental health itu lebih penting dibandingkan jumlah follower. Oh berarti komen dibaca semua dong? Sometimes kalau lagi cukup nganggur ya. Iya. Tapi ya kebanyakan enggak. Cara untuk kembali bangkit seenggaknya kita tuh harus punya goals. Jadi gue tuh dulu kan gue tuh sebenarnya sangat aktif nulis blog. Iya. Dari tahun 2006 sampai terakhir gue aktif 2018. 2006. Long time ya. 2006 udah nulis nih. Udah ngeblog. Kamu masih ngapain 2000? Di warnet. Friendster guys. 2000. 2006 Friendster masih nggak Iya, sih? Friendster. Iya, Friendster ya. Bener. Blog gue pertama di Friendster. Emang bisa nulis blog di Friendster? Ada Oh, ada. blog.friendster.com. Itu blog pertama. Sampai mana tadi gue skip aja? Enggak, maksudnya nulis blog awalnya tuh tahun 2006 mulai. Iya. Nah, di situ tuh gue share apapun yang pola pikir gue gitu, dan gue adalah salah satu orang yang percaya dengan the power of Law of attraction. Gue percaya dengan apapun yang kita impikan, saat kita berani tuliskan, saat kita berani percayai, kita akan terima gitu. Kalau di Injil itu ada Matius 21:22 ya, dan apapun yang kamu inginkan dalam doa dengan penuh keyakinan maka akan kamu terima. Dan kalau di Islam itu ada surat At-Talaq ayat 3 ya, ayat 1000 dinar. Ini semua agama, tapi keren sih dia. Dan lebih rezeki Islam akan daripada datang kepada kamu dari jalan yang tidak diduga-duga gitu. Nah itu kalau law of attraction itu adalah kita berani memimpikan, kita berani menuliskan, kita berani membayangkan, maka akan semesta akan mengantarkan. Secara logika, menarik. Secara logika memang aku pernah baca juga apa yang kita berani impikan adalah itu kita bisa lakukan sebenarnya. Iya, tapi dengan konsistensi dan fokus juga ya maksudnya. Ini sesimpel gini aja kalau penjelasan logikanya ya. Misal nih, Maha pengen punya iPad Pro misal. Iya. Oke, aku pengen iPad Pro, aku mau nabung sebulan 500.000 nih. Oke. Tak. Tapi Maha nggak pernah nulis pengen iPad Pro. Tak 500.000 sampai akhirnya dapat duit 4,5 juta lah. Iya. One day Maha datang ke mall, ada pameran diskon, ada tablet Android harganya 4,5 juta. Wih, tabunganku pas nih, aku beli ah. Iya. Dapat tablet sih tapi bukan iPad Pro. Mendekati lah ya. Ya. Yang artinya adalah kamu mendapatkan ilusi dari impianmu sendiri gitu. Jadi kalau kamu bermimpi punya suatu keinginan, kamu harus spesifik. Makanya kita tulis iPad Pro 256. Kalau nggak itu gue nggak mau checklist. Makanya kamu akan nabung. Iya. Emang Jujur. Emang kalau kadang apa yang kita udah berani impikan itu udah bisa maksudnya kayak udah ada bayangan bisa tercapai. Right. Sekarang sesimpel ini aja deh. Kalau kamu nggak berani memimpikan, bagaimana kamu berani memperjuangkan? Betul. Memimpikan itu one step. Bener lagi One anjing. small step. Ya. One small step aja lu nggak berani, gimana lu you can jump? It's totally hard. Sama ini, aku tuh dulu tahun 2008 pernah bikin dream note, ada di blog gua bahkan sampai sekarang biar jadi memoir untuk semua orang. Iya. 2008 aku tuh masih kuliah sambil bekerja untuk membiayai kuliahku sendiri. Siang kuliah, malam kerja. Kuliah bayar sendiri? Iya. Jadi karena FKIP itu kuliah dari jam 7 sampai jam 2 selalu, Senin sampai Jumat selalu. Nah, karena jadwal seperti itu aku gampang nyari pekerjaan sampingan. Nah, aku kerja dari jam 3 sampai jam 11 malam di tempat bowling. Line round bowling. Ya. Di masa itu pun aku udah berani menuliskan impian-impian besar bahwa suatu saat aku punya buku bestseller. Suatu saat aku punya saldo sekian. Suatu saat aku punya mobil Swift velg 17 inch merek Enki. Aku tulisin sedetail itu. Tapi di setiap impian itu di belakangnya gue tulisin kalau nggak dapat itu, aku akan dapat yang lebih baik dari itu. And you can see now, Suzuki Swift, my car is better than that. Tapi Sorry, bukan my car is better. My cars are better than that. jadi gini, sebagai kalau kita bilang dia tinggal di Seragen, itu kan kampung kita bilang ya. Ada listrik aja baru gue di kelas 2 ya. Enggak, jadi gini, mohon maaf nih. Maksudnya
dari kampung nih kok bisa berpikir lebih mewah daripada orang kota, bahkan sekarang udah terjadi gitu kan. Maksudnya kok bisa dia berpikir bahwa lebih hebat dari itu, maksudnya gini, apakah itu memang waktu di Sragen udah berpikir seperti itu? Apa ada yang nge-trigger? Contoh, Rich Brian ada salah satu kayak forum 9Gigs dan lain-lain yang lempar dia jadi triggers, lalu orang tahu ya kan. Yang jadi triggersnya Mas Alit waktu bisa mempunyai 253.000 followers sekarang di Instagram itu. Aku hitung bangsat, aku di follow back, thank you Mas Alit. 254 maaf. 253, 254 ya kurang satu dah. jadi itu tuh awalnya di Twitter tuh karena apa, maksudnya siapa yang nge-triggers itu? Ada nggak? Bukan, sebenarnya ini lebih kerut ya, harusnya pertanyaannya tuh kenapa gue bisa berpikir sejauh itu ya? Iya, padahal kan kalau kita bilang di kampung gitu di kan. kampung ya benar-benar. Bahkan sekarang lu bisa nanya anak-anak sekampung gue yang di Sragen ya. Iya. Bukan diskredit tapi ini kenyataan. Iya. Lu tanya ke mereka band yang namanya Firehouse, mereka gak akan tahu. Band yang namanya Trivium, mereka gak akan tahu. Iya. Atau yang lebih legend lagi, band yang lagu-lagunya The Beatles, they wouldn't know. Kenapa bisa sebeda itu? Karena aku dari kecil kebetulan punya minat baca yang sangat tinggi. Jadi majalah bekas, aku sering datang ke tempat rongsokan itu nyari majalah-majalah bekas, bandel aku baca sih. Waktu itu pedomanku, bukan pedoman ya, yang sering aku baca waktu itu majalah bekas itu majalah Hai, yang edisinya tuh udah 4 bulan yang lalu, tapi gue baca. Ya akhirnya itu men-trigger gue, wah ternyata di dunia luar ada kayak gini gitu, ternyata di luar negeri ada kayak gini. Dan itu kenapa gue akhirnya masuk ke pendidikan bahasa Inggris, kuliah gue, karena waktu kecil saat kehabisan bahan bacaan yang gue baca adalah kamus. Serius, kamus? Sumpah. Kamus Bahasa Inggris. itu bukan bacaan sih, itu pelajaran. I know. Yeah. Dan entah kayak sehari gue kalau nggak ada bahan bacaan tuh kayak sakau. Jadi cari apa yang tebel yang bisa dibaca, kamus. Yang impact-nya apa? SMP gue udah mewakili sekolah untuk debat bahasa Inggris. Padahal gue sangat yakin waktu itu bahasa Inggris gue masih jelek. Modal gue cuman vocabulary. Itu umur berapa banyak. itu? Ya SMP berapa? Masa 25? Itu enggak, maksudnya itu saking enggak ada hiburannya suka baca. Ya memang gak ada hiburan juga karena gak punya TV. Gak punya TV. Dan gue sangat ingat banget waktu SD tetangga gue dibeliin Nintendo Entertainment System NES yang ada Duck Hunt. Iya. Itu kaya sih. Tetangga. Pada saat itu tetangga. Pada saat itu kaya jadi di kampung kan. Tetangga. Gua mau nonton mereka main game. Itu baru datang dibilang sana pulang, main di dulu, bau. Oke, gua pulang. Udah pulang, udah dandan. Kamu cuma boleh nonton dari jendela. Waduh. Serius? Iya, akhirnya gue nonton di jendela. Masih hidup orangnya itu. That's why sekarang tato gue Nintendo semua. Setelah gue punya duit, gue beli semua Nintendo dari zaman DMG sampai Switch. Gue mainin semua. Tapi bener sih, emang hebat. Maksudnya gini, pernah nih di satu ketika waktu aku kecil juga kan nggak orang punya juga. Maksudnya pelan-pelan kayak yang omongan Mas Alit, apa yang kita nggak punya dulu, balas dendamnya sekarang ya kan? Balas dendamnya sekarang. Maksudnya kita punya momen, nggak punya nih yang dulu yang gini, kita sikat sekarang gitu kan. Gue pernah ngabisin 235 juta di pameran mainan hanya untuk beli action figure. Bentar, 235 juta, 235 juta. Bukan, 35 juta. Oh, 35 juta? Hanya untuk beli action figures yang gue pengenin dari kecil. Shit. Saat gue nemu, wah baju hitam air Eko Taro Minami, gue beli. Kan itu udah rare ya karena udah tua gitu. Iya, mahal, beli. Pulang-pulang bawa 2 tas. Cek ini pengeluaran anjing 35 juta. 25 juta. Tapi berarti omongan orang-orang yang kalau mamanya kita mau naik dari tingkat ke tingkat harus punya privilege dulu tuh salah sebenarnya. Salah. Privilege. Iya, karena Mas Alit pun mulai dari nol bisa Yang di benar atas tuh gitu. punya impian cuy. Iya, punya dream yang jelas gitu ya Yes. kan. Iya nggak sih? Privilege. Atau memang punya privilege tiba-tiba ketemu Raditya Dika di jalan? Enggak juga. Privilege itu menurut gue adalah sebuah booster. Kayak nos di mobil. Iya. Nos gak guna kalau mobil lu gak jalan. Iya sih benar. Jadi kadang ada orang nyinyir kepada ya anaknya miliuner ini mah gampang kaya pasti. Tapi mereka nggak nyadar bahwa lebih banyak anaknya konglomerat yang jatuh miskin. Padahal mereka punya privilege. Kenapa? Tapi, Mas. Karena mereka nggak punya mental.
mental Nah, untuk mental berjuang. juga penting. mental. Iya benar mental. Tapi Mas, apakah yang sekarang Mas Alit udah achieve ini adalah salah satu dream note-nya Mas Alit? Of course, Oh penulis ya? bestseller kan. Gua Enggak, maksudnya selain penulis bestseller ya, maksudnya sekarang punya follower banyak. Oh, kalau follower dan sebagainya itu gue pikir itu cuma salah satu cara semesta untuk mewujudkan apa yang aku inginkan. Semesta. Gue nggak pernah mirip menulis jering ya bahwa gue ngomongnya. harus jadi orang populer. Justru cita-cita gue itu sesimpel ini, men. Gue nggak mau terkenal tapi gue mau kaya. Iya. Tapi ini menarik. Soalnya konsep businessman tuh kita nggak usah di depan panggung. Iya. Karena di belakang tapi uang banyak. Soalnya kalau umpamanya kita di depan itu masalah lebih banyak. Iya kan? Orang-orang terkaya di Forbes itu bukan orang terkaya. Iya, Yang itu terkaya kan orang nggak ada di terkaya. Forbes. Di Forbes tuh pokoknya itu fake lah. Bisa bayar loh dia mereka Ya, tuh. itu elit global lah. Jadi ngomong konspirasi ya. Haritanu. Elit Global TV. Iya Oh, benar oke. Global di. Aman. Cheers dulu. Aman. Yoi. Mohon maaf ya teman-teman, saya mau hijrah jadi nggak minum. Ini kan es. Kalau nggak minum kan bisa disuntikin. Oh, iki degan ta? Iya. Jangan ngomong. Ntar waktu dari kita bilang dari kampung gitu kan pindah ke kota, otomatis kan alkohol, drugs dan lain-lain itu kena nggak sih? Kalau drugs justru malah kena pas masih di kampung, Mas. Udah rusak dari kecil ternyata anjing. Masa di Puji kampung? Tuhan. Alhamdulillah gue malah udah nakal duluan. Jahat duluan, bukan nakal duluan. Kalau Di nakal. kampung itu drugsnya model apa? Pada saat itu. Cimek. Oh, cimek. Cimek, Sinte, Oh, Cing. sama aja. Oh, make sense sih. Maksudnya Kirain gini. komik 10 Lexotan. itu. Oh, enggak. Itu overdose orangnya. Jadi, tapi make sense sih, karena kan di kampung itu kurang ada hiburan ya kan? Gitu nggak sih? Kalau dulu tuh lebih ke untuk doping kayak Lexotan gitu-gitu untuk Exotan tuh apa sih? Apa ya? Doping buat kenceng buat Iya, melek. pil koplo. Anjing gua tahu banget lagi. Phil Koplo. Di kampung juga dulu ya. Iya, kan. Phil Koplo, ya tau Phil Koplo ini bukan sih? Bukan ya? Bukan DJ Oh, anjing. maaf, saya orang Bali nggak tahu ya. Lexotan itu apa nggak tahu. Wah. Jelasin. Orang Bali nggak tahu Lexotan apa. Halo BNN. Halo, Dan. Halo Ji. Nyebut Iya terus. Nah gimana? Lexotan itu apa sih? Jadi memang kita butuh adrenalin kicks gitu. Dulu kalau anak STM kan buat berantem gitu-gitu. Berantem. Tawuran kan? buat naikin adrenalin ya. Oh Iya. gitu. Jadi Mas Adit dulu suka berantem berarti? STM suka nggak suka ya harus mau kan. Oh gitu. Soalnya gini, kadang kalau kita orang Bali denger culture yang tawuran, berantem dan lain-lain, karena di Bali nggak ada, kita suka berpikir, maksudnya gini. Ngapain sih gitu ya? Iya, kalian pasti berpikir juga di Bali kok nggak ada tawuran ya pasti gitu. Kita Di juga Bali berpikir, kenapa nggak ada tawuran ya? Iya. Aduh, kalian Tawuran lah anjing. Iya, goblok. tawuran lah. Nggak pernah ada tawuran. Biar kayak Nggak, ibu nggak, kota nggak. gitu. Jadi- Tawurannya Bali beda, kalau malam lewat nyala-nyala di sana. Ide. Oh itu beda, itu penuh api sih sebenarnya. Oh berarti dulu karena kena drugsnya membangkitkan adrenalin untuk berantem. Adrenalin untuk berantem. Pukulin aja lah orang nih, nggak cocok di Bali berantem terus. Tapi masih sekarang. Gua lah. Si anjing kok kayak gitu sih? Enggak, bener aja. bener gue clean. Bahkan tadi waktu Maha ngundang sini tuh sebenarnya gue mau bilang kayak nggak ada drugs kan di sana. Nggak berantem kan gitu. Gue bener-bener menghindari itu. Enggak. Iya. Bentar ya. Ini untuk mengklirkan. Kadang-kadang nih ya, ada teman-teman dari Jakarta atau luar kota nanya karena styleku kayak gini, banyak orang nanya ada Itu drugs pengen nggak? gitu. Ada drugs nggak gitu kan? Padahal aku clean. Percaya nggak percaya, aku clean. Aku alkohol aja, nggak pernah pakai drugs. Sama. Jadi sama anjing. Tadi enggak anjing. Tadi terus aku Kan berpikir gini. itu masa lalu drugs. Oh iya, Cuma betul, gue betul. udah confess Oh di iya, mana-mana aman. Jadi ini bagi teman-teman yang nggak tahu, emang aku nggak pakai drugs, alkohol aja cukup lah gitu. Percaya, Maha. Bener anjing, kan tahu. Satu-satunya drugs yang sering dipakai Maha itu adalah Viagra. Ya, karena udah mulai susah. Udah enggak. Kontolnya suka melamun. Suruh berdiri malah tidur. Tapi ntar dulu, nih sebagai orang yang tinggal di Seragen pindah Jogja gitu, walaupun Jogja daerah istimewa kan Jawa tuh. Iya. Di Jawa lah tinggalnya. Jakarta juga sebenarnya bagian dari Jawa, tapi walaupun Tapi daerah tidak mau istimewa. dipanggil Jawa mereka. Iya, tapi kok tatoan dan lain-lain kenapa ngerasa pede
untuk cari cuan tapi tatoan dan piercing begini. menarik. Bali kan beda ya. Menarik ya. Apalagi ngomongin orang tua konvensional Jawa gitu. Iya kan, ini sebuah culture kan. Tatoan nanti kamu jadi apa nggak kamu? bisa jadi PNS. Itu kenapa tuh? Kalau gue sih lebih ke ini ekspresi diri ya, piercing, tato itu ekspresi diri. Bagaimana saya mengekspresikan proses pertumbuhan dari anak kampung, anak cupu jadi anak yang berani speak up gitu. Sempat ada penolakan dong dari lingkungan. Iya, pasti ada kan awalnya dari Sragen tuh, pasti ada penolakan dong. Mas ada tatoan sekarang nih gitu. Kalau dari keluarga kebetulan tidak, karena tidak ada yang peduli ya. Oh, malah nggak ada. Ini serius nih. Justru gue dulu piercing itu tujuannya biar nyokap peduli, tapi ternyata ya enggak. Biar kayak kamu ngapain sih Tan? Kamu kenapa sih piercingan? Ternyata enggak. Oh gitu. Ya tapi ada yang seru nih dari Mas Alit nih. Apa tuh? Mas Alit pernah punya pengalaman mati suri katanya. Dulu udah tahun 2003. Apa? Mati suri? Mati suri cuy. Bukan mati suri, koma sih itu. Oh itu jatuhnya koma. Iya, mati suri. Oh iya, yang kecelakaan nih. Kita ngomongin. Iya. Jadi selama karena Bali tuh culture-nya nggak enakan. Sebenarnya aku nggak pernah nanya nih. Tapi kali ini Ya, bebas aja kali. karena ada Adam Sari. Kita minum dulu. Jadi enak nanya ini. Kenapa selalu ada Ansa Plus di Itu ada hubungannya sama mati suri enggak? Kanan matanya Mas Ali. Tadi selama ini aku nggak berani nanya nih, Rom. Jujur. Karena aku pengen nanya tapi kayaknya kok tiap hari apa ada historicalnya gitu. Jadi kita tanya sekarang hari ini. Memang ada, tapi ya nggak apa-apa, ini rezeki. Jadi sering di endorse Hansa Plus memang. Nyantangin Tapi serius udah di endorse Ansa Plus. Ya, tiap mereka ngeluarin artikel baru gue dikasih memang. Dan dibayar. Oke, ceritain nih kenapa Itu bisa terjadi. itu terjadi ya. Itu tadi sebenarnya kalau kita ngomong track back sebelum 2003 itu I used to live as a small kid who were growing up without parents at all, and I used to live with my grandparents. Kenapa gue bahasa Inggris ya? Iya. Nah, waktu kecil tuh gue kan nggak tumbuh sama orang tua. Terus bokap gue tuh cabut dari gue usia 4 tahun. Terus abis bokap gue cabut, nyokap gue cabut. Jadi gue kayak, gue sama siapa? Cabut sekolah nih Mas. Cabut. Nyokap cabut sekolah gimana ceritanya? Maksudnya cabut tuh broken home lah maksudnya mungkin. Iya, bokap cerai sama nyokap terus cabut gitu aja. Gue nggak ada kontak. Terus nyokap akhirnya juga cabut dengan alasan untuk nyari uang untuk sekolah gua dan sebagainya itu. Beliau cabut ke Jakarta gitu. Terus gua grow up sama kakek nenek ya. Nah kebetulan Tuhan tuh kayak memberikan mujizat otak yang cukup encer gitu. Jadi dulu tuh sekolah tuh sering dapat beasiswa, terus sering juara kelas, menang lomba olimpiade gitu-gitu. Prestasi juga berarti ya? Iya, syukurlah gitu waktu itu. Terus tiap gua dapat prestasi apapun gua tunjukin ke kakek nenek karena mereka tuna apa namanya, daksa, nggak bisa baca gitu. Tunanetra. Buta dong. Sorry. Nah, terus mereka tuh cuman apa itu? Ya aku habis menang lomba ini matematika gitu. Oh ya. Udah ya doang gitu. Dan itu berkali-kali terjadi sepanjang gue SD gitu. Gue nggak pernah juara di atas juara 2 itu nggak pernah, 3 aja nggak pernah, selalu 1 2. Iya 1 2. Cukup lumayan otaknya ya. Iya, gue inget ujian matematika dulu ngerjain 5 menit tapi nilai terbaik sekelas, aneh banget. Nah gue tunjukin itu semua tapi ya kayak gue nggak dapet apresiasi apa gitu. Dan waktu itu kan nyokap di Jakarta itu jauh kan, belum ada telepon waktu itu, jadi ngirim surat, aku juara kelas, nggak dibales. Terus gue mikir anjing, gue udah berusaha jadi anak baik tapi nggak ada apresiasi apa nih, mungkin salah cara gue bandel. Di situ ada apa keraguan. Iya, karena tidak dapat apresiasi dari sekitar. Jadi bandelnya tuh sampai mana gitu?
wah sampai sekolah nggak pakai sepatu hitam, baju nggak dimasukin, simpel banget ya bandelnya. Sepatu hitam kan kita sepatu hitam ya kalau sekolah. Iya, tapi dia kan nggak pakai sepatu hitam. Dia Nggak. agak break the rules lah. Enggak, gue break dulu. SMA kelas 1 kuping gue udah bolong. SMA sama. Ayo oke. Terus itu hanya dengan alasan biar nyokap marah-marah. Kenapa? Karena one day secara nggak sengaja nyokap tuh marah-marah saat SMA gue sering bolos, nilai gue jelek, nyokap tahu-tahu marah. Nilai kamu jelek banget, biasanya kamu bagus, bla bla bla. Nah di situ gue malah happy gitu. Anjir, ternyata ini ya caranya diperhatiin. Ini nilai gue jeblokin semua, gue makin bandel, ngobat lah gitu-gitu. Yang akhirnya Nggak karo-karuan lah waktu itu. dan tiap bikin nyokap gue sedih, gue jadi seneng gitu. Shit, ternyata gue ada di hatinya dia gitu. Karena dapat perhatian. Karena dapat perhatian, dapat komplain. Dan saat gue bisa bikin dia nangis gitu, ternyata selama ini gue mencoba bikin dia nangis terharu itu gagal. Cara terbaik untuk bikin dia nangis adalah bikin dia kecewa gitu. Jadi gue kecewain terus. Tahun 2003 pagi-pagi gue dibangun nyokap untuk sarapan, gue nggak mau. Gue langsung ambil motor, nyokap ngasih helm, ini pakai helmnya, gue tampol helmnya, gue ngebut gitu. Ditampol tuh mas. Tampol. Agak rusak juga orang ini. Ngebut. Masih agak gelap gitu sebenarnya. Giting. Ngebut. Oh dalam pengaruh tuh. Ya, under substance. Giting kan bukannya slow. Ya slow sebenarnya, Tapi tapi banting helm. lu coba aja giting 3 batang sekaligus. Muntah biasanya. Iya. Gitingnya giting gorila. Itu pingsan sih. Oke. Oh, gorila nih. Bukan otentik nih berarti ya. Mahal, Pak. Kiri itu waktu itu ada rombongan bocah-bocah sepedaan atau apa, gue lupa ya. Aku ambil tengah nih, mau ngeduluin, aku lihat dari depan lampu ada kendaraan lampu lampu satu, aku kira motor. Pas makin dekat ternyata itu lampu mobil yang nyala kiri doang. Waduh. Dar pecah. Oh, itu tabrakan. Kaca nancep di sini, gue ditilang. Oh, ini cerita yang sampai di Ansarpas itu. Ya. Kan tapi pertanyaannya itu. Iya. Berapa lama tuh mas kamu? Kayaknya 5 hari atau 6 hari, gue lupa. 6 hari? Iya. Oh, nggak lama berarti ya? Enggak lama. Dan pada saat itu ibu nemenin. Yang gue ingat waktu gue bangun tidur, bukan bangun tidur, sebelum bangun tidur itu adalah gue melihat diri gue di sebuah ruangan sangat kosong, gelap, dingin, tapi ada satu cahaya doang gitu. Di cahaya itu ada tangga, jadi gue naik tangga ini, tek. Karena ya lainnya kosong, mau kemana lagi kan? Iya, Tangga yang kita cari. Iya. Tangga. Ngomong nggak sih? Manrob buka. naik tangga sampai ujung tangga tuh gue ngeliat pintu gede banget, tapi ada yang jaga, bentuknya kayak manusia tapi asap semua gitu. Terus nggak tahu bahasa apa tapi gue ngerti kayak dia lu mau kemana Bahasa roh itu. wah jadi Katolik mendadak. Bangsa. Kenapa bawanya agama anjing? Ganti. Enggak, tapi lanjut Ya, dulu. lanjut dulu, tapi agamanya jangan disebut lah. Iya jangan sebut. Hindu terbaik lah. Hindu terbaik. Iya, terus lanjut. Mumpung di Bali. Tapi Hindu India kenapa perang sama Islam? Sudah Sampai sana. Ayo lanjut lagi. Ini mulai ngelander nih. Oke, ketemu orang berasap. Iya bentuknya kayak asap, kayak manusia tapi asap semua gitu. Depannya ada pintu gede, gue mau masuk gitu. Ditanya Beri 3 permintaan gitu enggak? wah, Itu jarum gitu. Beda itu rokok. Iya lanjut. Kasih lanjut. Jadi potong. Mau masuk, ditanya kamu mau kemana? Aku bilang mau masuk. Karena ya aksesnya cuma itu doang gitu. Iya. Terus dia bilang ini belum waktumu. Terus gue ditendang dar itu jatuh. Nah begitu jatuh gue bangun. Gitu. Tapi visualnya tuh bener-bener tervisual sampai Mas Alit inget detailnya. Clean detail. Dan waktu itu gue nggak mikirin ini reality atau enggak, udah nggak punya pikiran ke sana bahwa karena sedetail itu ya gue pikir ya memang itu yang lagi gue alamin. Bentar nih Mas Alit, mumpung minum sebuah adem sari.
Ini ada yang cerita tim kita ngeriset ngasih tahu kita kan, nggak tahu benar atau enggak nih, nggak tahu kanan apa kiri aku lupa, itu matanya dysfunction gitu. Enggak, gue enggak sampai dysfunction gue. Emang bangsat tuh kita ini. Dia ditendang dan terus bangun. Oh iya. Saat gue jadi Nah, sampai di situ tuh kan berarti ada rasa kurangnya kasih sayang ya kan, mencari sebuah kasih sayang. mencari validasi aja sih. Iya, validasi untuk sama aja. afirmasi Iya. nyokap gue sayang atau enggak gitu. Ketika dapat gitu kan, ketika dapat Siapa bilang dapat, makanya dengerin dulu. belum dapat ya? Biasaan cah gitu. Oke, gimana lanjut lagi. Ya itu tadi, pokoknya intinya masa kecil gue tuh kelamnya tuh karena gak ada orang tua. Terus kalau main ke rumah temen, gue bilang kayak, Bu deh saya mau main sama Maha. Oh iya bentar, Maha disisirin dulu sama ibunya. Gue kesel banget lihat itu. Atau kita waktu STM main motoran sampai ke sebuah tempat wisata isinya orang piknik tuh, pengen bubarin orang piknik keluarga gitu. Sampai segitu jengkelnya ya. Iya, Ada kebencian malah dia. sangat gitu. Kebencian kepada keluarga yang happy gitu. Tapi begitu bangun di rumah sakit, hal pertama yang gue lihat adalah nyokap gue yang excited. Anakku bangun, dokteran aku bangun. Lama-lama gue notice gitu kayak beberapa minggu, lebih dari 3 minggu kayak gue di rumah sakit, nyokap tuh selalu ada next to me, nggak pernah pulang untuk izin ngambil pakaian lah atau apapun, nggak pernah. Ya. Gua mandi itu karena ini patah ya dulu, retak juga. Oh, itu kenang-kenangan ya Mas ya? Ya. Kenang-kenangan. Oke, sorry, aku nggak bisa fokus. Itu nyokap tuh bener-bener nggak pernah pergi, dan karena gua itu tadi masih cedera, mandi tuh nggak boleh mandi di kamar mandi kan, pakai handuk hangat, dilap semua seluruh badan. Terus pas makan disuapin. Mas Ali itu kayak saudara sendiri Mas? Apa? Saudara sendiri, nggak punya saudara lagi? Ada sebenarnya tapi beda ayah. Oh, beda ya. Oke. Ya, terus abis dimandiin di apa tadi, cibing kalau orang Jawa bilang, kayak anduk hangat doang. Iya. Nah, terus disisirin, itu kayak gue keinget anjing kemarin si Maha nih disisirin ibunya, gue disisirin. Nangis nggak Mas Ali? Makan disuapin, mencoba untuk tidak menangis karena tiap gue nangis nyokap gue nangis. Disuapin, mau pipis ke kamar mandi karena ini cedera, ditata sama nyokap. Itu kayak oh gue waktu kecil juga diginiin kali ya sama nyokap ya. At the time I realized that my mom loves me so much. Jadi afirmasi itu akhirnya gue dapet ya. Oh. Jadi ini sorry nih ya pertanyaannya, karena aku nggak pernah broken home nih, orang tua tetap nyambung. Ya semoga lah ya. Iya. Anjing, harus dong gimana? Jadi di titik itu tuh aku jadi pertanyaan nih ya. Kebencian dalam sebuah kebahagiaan orang itu sebuah iri hati. Pasti dalam iri lah. sebuah masalah waktu zaman itu ya. Pasti iri lah. Menganggap bukan dunia, Tuhan tidak adil. Tapi kita nggak mungkin mukulin Tuhan nih, karena ya nggak kelihatan. Iya. Yang bisa kita lampiaskan adalah orang yang di depan kita, yang sedang menikmati privilege mereka kan. Oh. Berarti Mas Ali ini definisi Joker yang sebenarnya Mas ya? Orang baik terlahir, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Dari itunya iya. Untung balik lagi jadi Batman sekarang. Jadi Batman sekarang. Tapi ngomong-ngomong nih, aku masih nggak ngerti nih ya kan. Walaupun sering baca dan lain-lain kan, privilege, modal, iya kan, pindah ke Jakarta untuk memulai hal sesuatu yang benar-benar dia bisa standing di situ gitu kan. Kok bisa gitu? Gini Pertanyaan ini. gini masalahnya. Gini. Jadi tadi setelah nyokap nunjukin bahwa dia sayang, gue nyadar bahwa oke, selama ini yang gue cari itu terjawab sudah setelah kecelakaan. Walaupun badan gue udah gak utuh lagi, tapi seenggaknya sekarang rasa percaya gue kepada nyokap udah utuh kembali. Rasa sayang gue ke nyokap udah utuh kembali. Jadi pakai Hansa Plus 18 tahun, it's worth it. Enggak, karena ada feedbacknya balik, rasa kasih sayang itu ya. Rather than having a normal face, normal body, but I don't have normal mental.
It's worth it. Kita ada surprise buat Mas Alit sekarang hari ini. Surprise apa? Masuk. Wih, Mas Alit. Wih, ada bule loh hari ini. Bule loh. Selamat ulang tahun Mas Alit. Terima Happy kasih. birthday. Kita diam dulu, cium dulu. Emang maunya Mas Alit. Hati-hati ini kan. Ini fans follower. Ini siapa lagi? Siapa lagi? Emang Mas Alit banyak kali punya fans. Cium dulu dong. Cium dulu. Kamu udah swipe belum? Udah, oke, aman. Tiup dulu dong. Yang aku tiup palanya si Anis. Coba Nisa, what's your name? Anushka. Nggak ditanyain dia fans bener loh. Siapa nama kamu? Oke. No. Let's Sini, celebrate no. together. Oke, make wish dulu sebelum tiup. Make wish dulu. Alright, the thing that I wish for in Sini. this fucking life is God will bless us with happiness. Amin. It's not only about me because my happiness is enough. I wish for your guys happiness. Amin. Thank you, Amin. Happy birthday Mas Alit. Happy birthday. And the most important thing that we can grow to be the most useful people for the earth and for the world. Amin. Selalu humble ya Mas Alit ya. Amin. Tiup lah. Thank you so much. Oke. Thank you so much. Di Nanti bawah thank you bagi-bagi ya. thank you Ada ya. 12 orang di belakang. Nanti Bagi kita potong-potong. terima Kayak kasih Yesus kru-kru. ya jadi bagi kue dikit. Bagi Thank you, kue. Mas. Terima kasih kru-kru yang Oke. Ngomong-ngomong Mas, sama beli jering Ya, akur. alhamdulillah. Katanya tapi terakhir katanya beli mobil jering ya? Ya, Iya. Itu memang jering lagi nggak punya duit apa Mas Alit lagi banyak uang nih? Beli jering. Beli jering is my lord. Iya. Kita bakal undang dia kok. my best friend. Iya. Ini pansos sih kalau kayak gini. Itu kenapa beli mobil jering? Karena mobilnya bagus apalagi dia lagi miskin nih? Jangan. Jangan. Tahu. Kamu belum Kenapa, pernah disamperin rumahmu ya? Oh iya. Beli jering mah kaya. Oh iya. Cantik lagi istrinya. Woi, ini agak serem anjing. Kenapa ngomongin istrinya? Mau beli mobilnya jering. Jadi kebetulan kalau ngomongin Impala itu adalah one of my dream car karena waktu itu gue suka banget serial Supernatural. Kenapa kalian- milih contohnya? mobilnya jering dari? Iya, kenapa? Kan banyak. Mobil-mobil Supernatural Impala. itu mobilnya adalah Impala tahun 67 sebenarnya. Dan di Indonesia kalau kita ngomongin mobil Impala itu banyak tapi mostly tahun 62 Yang dan exactly 64. Secara desain itu adalah desain mobil yang lebih klasik dibandingkan 67 yang belum ada lekukan bokong di belakang, belum muscular, masih bentuknya kayak low rides yang kalau di Amerika dipakai untuk lompat-lompat itu. Apa namanya? Yang Low ride. Low ride ya. Ya. Nah, waktu itu ngelihat Impala ini di salah satu video klipnya Superman is Dead dan pas gua ngelihat anjing di mobil cakep banget gitu. Dan mirip antara 66 dan 67 punya jaringan tahun 66. Nah, Tapi yang lagi Mas Alit pingin 67 tapi it's almost impossible to find the 67 Impalas in Indonesia karena secara histori setelah tahun 60-an itu banyak mobil Amrik nggak ada di Indonesia. Iya benar. Nah, waktu itu Jering buka pengumuman dia jual mobil di sosial medianya and at the time gue pikir wah menarik juga nih mobil. Gue tanya udah mau dijual berapa, dia bilang sekian. Duitnya kurang nih, gue bilang. Boleh dikredit? Boleh, tanpa bunga. Kredit tuh saat itu seorang Sitlisius kredit. Karena Nah, tapi seorang jaring juga membuka peluang untuk ada opportunities untuk biar cepat laku juga ya kan. ya sebenarnya juga kreditnya pun yang gue bayar 80%. Oke. Bunga menurun ya, Mas? Nggak ada bunga. Nggak ada bunga. Ya udah akhirnya ketebus karena dia percaya. Aku masih ingat satu kalimat dia. I don't see something shady with about you. Dia percaya gue bisa mencintai mobil itu yang dia namain Vendetta waktu itu. Iya, Dan benar Vendetta. begitu dapat tuh mobil, gue lihat kondisinya, aduh sayang banget.
Makanya akhirnya sangat gua restore. banyak PR-nya. Sangat. Tapi untungnya jatuh ke tangan yang bener ya. Dan Mas Alid juga ngerawat ya waktu Karena itu gue kan. cinta, memang cinta, udah nggak ada logikanya lah gitu. Maksudnya gue bangun tuh mobil budgetnya 3 kali lipat dari harga gue beli. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Sekarang jalan Mas normal. Sudah normal, sudah ganteng, sudah canggih, Sudah powerful. ke tangan berikutnya enggak? Belum. Enggak. Mau Jadi dijual pedoman lagi? gue kalau beli mobil memang mobil tua yang gue restore itu memang bukan untuk dijual lagi karena gue bukan P3K. Apa tuh P3K? Pedagang pura-pura kolektor. Pedagang pura-pura kolektor. I would keep those precious things in my garage. Gue pengen nanti begitu gue tua itu pengen gue warisin ke anak cucu. Tapi mobil modern ada. Gak ada. Emang suka susah memang orang itu sudah. Dia punya Chevrolet loh, Chevrolet yang pickup gitu. Gue bahkan gak bisa bedain Mobilio dan Livina. Karena tidak ada Bentar. Maksudnya karakternya. gini, sehari-hari kalau mobil tua nggak bisa dong. Bisa. Memang Gue pakai Mercy Kebo. emang buat- banyak duit. Dia pernah touring loh pakai mobil Chevrolet Mas ya waktu itu ya, yang pickup itu. Apache. Apache. Jakarta Bali. Terus Jakarta. Dan itu Jogja. nggak ada masalah, nggak rewel. No. Jadi mitos kalau orang bilang main mobil tua rewel mulu, berarti lu yang salah ngerawat. Mercy Kebo juga. Mercy Kebo Jakarta Jogja aman PP. Gokil. Oke nih, masalah waktu kan. Kita mau kasih tahu, nggak semua orang yang nggak punya modal tuh nomor sekian ya Mas Alit ya. Finansial maksudnya. Iya, finansial. Modal secara finansial tuh nomor sekian ya. Sekian. Buat Yang gua tuh penting itu toket. Sorry. wah. Tekad. Apa yang paling penting? Gini Mas, ini kayak last word gitu. Maksudnya mungkin banyak orang yang mikir, oh orang-orang yang terkenal sekarang adalah orang yang punya privilege dan punya modal. Sedangkan kalau kita mau belajar dari orang-orang yang memang dari nol, kayak Mas Alit ini, itu nggak semua orang yang langsung boom gitu. Memang punya modal dan bahkan bukan modal aja, kasih sayang pun Mas Alit kurang gitu. Apa kata orang-orang buat kita yang baru atau Pesan-pesan orang-orang di rumah? mungkin. Iya. Gue nggak merasa gue layak untuk ngasih pesan apa-apa tapi yang Layak jelas- dong. Rendah. Layak dong, yang merendah. Quote-quote-nya banyak. Yang jelas pedoman gue tuh simple. Apa tuh? Apa tuh? Kayak miskin itu bukan berawal dari modal tapi dari mental. Mental dikuatin. Jadi Mental. anak orang kaya sekalipun, miliarder sekalipun kalau mentalnya miskin ya akan miskin. Tapi anak orang yang lahir di gubuk pun kalau mentalnya kaya ya akan bisa kaya. Simple. Anak miliarder diwarisin 5M, bokapnya meninggal, nyokapnya meninggal. Mental miskin contohnya adalah berjudi. Foya-foya. Bener. Nggak doyan nabung, nggak doyan invest, habis. Sedangkan anak orang miskin dengan dia kerja lalu bisa nabung 5 juta, dia invest, dia bisa nabung, dia bisa prihatin, dia akan berkembang terus. Jadi kayak miskin bukan dari modal tapi dari mental. Stop nyalain privilege, stop nyalain takdir, salahin diri lu sendiri kalau lu nggak bisa berkembang. Bener. Kayak kata Bill Gates, My man. kata Bill Gates, kalau kamu lahir miskin itu bukan salahmu, kalau kamu mati miskin itu berarti salahmu, Oke. ya kan? Privilege, koneksi itu penting daripada Koneksi modal. Lebih penting koneksi daripada modal. Oke. Sedangkan koneksi bisa kita dapatkan dari sebuah konsistensi, ya kan? Kalau kamu suka sesuatu, kamu konsistensi. Iya kan? Konsistensi melakukan hal yang sama. Modal datang berbarengan ketika kamu tetap melakukan hal yang menarik buat orang-orang, ya kan? Oke. Kunci sukses buat gue tuh ada beberapa selain tadi ya. Ya. Modal pasti, skill pasti, Ya. networking pasti. Iya. Tapi saat kita punya modal uang, dalam artian uang ya, terus skill, Ya. terus networking bagus. Ya. Tapi kurang satu faktor ini, kamu tetap bisa gagal. Apa itu? Yang terakhir, luck. Luck bisa didapat dari mana? Luck bisa didapat dari doa. Doa sebanyak mungkin orang. Nah, bagaimana kita bisa dapat doa sebanyak mungkin orang? Kita harus baik ke sebanyak mungkin orang. Ini pedoman nih. Ini pedoman. Iya. Karena gini, ketika orang naik kena star syndrome, Makin lama bangsa. iya, sorry. Ini kayak korelasi aja. Orang bakal milih untuk ngobrol sama siapa. Ya. Oke.
Padahal kita nggak tahu rezeki datang dari mana. Tapi Mas Alit hari ini ngajarin respect sama orang bakal, kita nggak tahu orang tuh bisa jadi apa one day. Oke. Jadi Apa? tetap humble. Jadi tetap humble sama semua orang. You can fucking ask to my fucking driver dari Bali sini. Yeah. How I treat him like a brother. Iya, men. Karena gue nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi dia jadi orang yang lebih sukses dari gue. Setuju. Bangsat bener lagi anjing. Ya pokoknya. Oke, thank you udah nonton Posyandu. Thank you Mas Alit. Follow selalu Sitlisius, follow Posyandu dan yang lain-lain lah. Nanti baca di bio aja. Thank you Mas Alit udah respect sama kita, udah mau bantuin kita. Semoga selalu berkah, semoga rezeki kan. Semoga rezeki datang dari segala arah lah pokoknya. Amin. Orang baik selalu dibantuin. Oke, selalu kalau ke Bali kontak kita bantu. Sip. Apapun yang kita bisa, kita bantu. Aku mau closing, Cok. Yoi. Oke. Oke, Romi di sini pamit. Maha di sini pamit. Ali DK Shitlicious. Kembali lagi kita di Posyandu Kenes Project. Oke, thank you. Bye bye.